Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Ginal Ilmi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Studi Hukum Islam dengan tema ijma'. Untuk latar belakang, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dalam penetapan hukum, Islam memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun, tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan secara rinci dalam keduanya. Oleh karena itu, para ulama merumuskan metode lain dalam menetapkan hukum, salah satunya melalui ijma'. Ijma' memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Melalui kesepakatan para ulama, hukum Islam menjadi lebih terarah, memiliki kepastian, dan dapat menjawab persoalan baru seiring perkembangan zaman. Rumusan masalah 1. Apa pengertian ijma' dalam studi Islam? Yang kedua, bagaimana kedudukan ijma' sebagai sumber hukum Islam? Yang ketiga, apa saja macam-macam ijma'? Yang keempat, apa peran ijma' dalam perkembangan hukum Islam? Langsung saja. Pengertian ijma'. Secara bahasa, ijma' berarti kesepakatan. Secara istilah, para ulama mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa mengenai hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma' menjadi sumber hukum Islam yang sah berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kedudukan ijma'. Ijma' menempati posisi sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Kedudukannya sangat kuat karena 1. Bersifat kolektif, bukan pendapat pribadi. Yang kedua, memberi kepastian hukum bagi umat. Yang ketiga, menguatkan persatuan umat Islam dengan menghindari perbedaan yang tajam. Selanjutnya, macam-macam ijma'. Ijma' syarih atau eksplisit. Kesepakatan para ulama secara jelas melalui pernyataan. Contoh, kewajiban sholat 5 waktu, zakat, dan puasa Ramadan. Yang kedua, ijma' sukuti. Sebagian ulama menyatakan hukum sementara lainnya mengetahui tetapi tidak menolak. Contoh, kebolehan menghimpun mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Ini syarat-syarat ijma'. 1. Disepakati oleh seluruh ulama mujtahid. Yang kedua, terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, menyangkut perkara syar'i, bukan urusan duniawi semata. Dan yang keempat, dapat dipastikan adanya kesepakatan secara nyata. Peran ijma' dalam hukum Islam. Peran ijma' adalah menjadi sarana penyatuan umat, memberi kepastian hukum pada masalah yang tidak dijelaskan nas, menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, menjadi dasar lahirnya hukum-hukum baru dalam fikih. Dari makalah tadi saya menjelaskan bisa diambil kesimpulan yaitu ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia menempati kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Dengan adanya ijma', hukum Islam menjadi lebih kuat, pasti,
dan mampu menjawab tantangan zaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.